kecelakaannya lagi, metode pelatihan bahasa Inggris, bahasa asing tuh pakai metodenya ulama dulu. Orang kalau kursus Inggris itu dilatih disuruh ngomong sampai aksennya Inggris, konversasinya gaya Inggris, sehingga mereka pinter. Itu metode kita. Dulu nggak ada guru bacakan murid, itu udah ada murid bacakan guru. Makanya kenangannya Imam Syafi'i, qara'tu ala Malik al-Muwatta, saya membaca Muwatta di depan Imam Malik. Sehingga murid pinter apa goblok ini gurunya tahu. Nanti kalau bacanya bener terus disahkan jadi kiai. Sekarang enggak, ngaji terus, be rokokan, be omong-omongan tetap jadi kiai. Padahal kiainya saja enggak tahu dia pinter, enggak aja enggak tahu. Nah ini termasuk sanad yang mungkotek. Makanya saya ini nyesal senyesal-nyesalnya. Di tradisi pesantren sekarang ngaji sorogan itu jarang. Saya alhamdulillah sampai sekarang masih ada beberapa santri yang ngaji sorogan mahali sama saya. Termasuk beberapa Gus Sarang masih sorogan sama saya. Karena Mbah Mun tuh nggak mau ngasih sanad kecuali sorogan. Jadi dulu saya ngaji sama Mbah Mun, cucu kandungnya Mbah Mun mau sanad mahali nggak langsung Mbah Mun, harus lewat saya karena Mbah Mun sudah tidak sorogan mahali karena sudah sepuh. Nah pentingnya sorogan itu orang mustakil, murid ini mustakil, bacanya apa ini mustakil. Jangan sampai ngalami misalnya ada murid tanya, Gus walam tardiman itu maknanya apa? Saya yang kecelok orang alim saja nggak tahu maknanya lam tardiman. Setelah tak lihat ternyata di bab khed walam tarodaman dia baca langsung lam tardiman. ya bingung. Kok saya sampai apa? Madatul kalimah dari apa? Mustaknya apa? Soroknya? Akhirnya saya coba kitabnya tak lihat. Ternyata walam tarodaman dia bacanya langsung lam tardiman. Itu banyak sekali. Nah makanya saya mohon lah di dukun ini orang-orang yang alim atau ustadz alim itu harus tetap ada tradisi ngaji sorogan, terutama bagi khiyaru ahli, orang-orang pilihan. Dulu sahabat ngaji Rasulullah Quran itu ya sahabat yang baca. Dulu saya ngaji Quran, setor Quran min awali hatta akhiri ya saya yang baca. Beberapa kali saya baca kitab di depan Mbah Mun, di depan Gus-Gus, di depan kiai-kiai saya. Jika kiai dulu itu tahu ini sudah alim, ini belum, ini setengah alim, ini setengah waras, ini tidak waras, itu tahu. Karena kelihatan sekali, tingkat naifnya itu kelihatan sekali. Misalnya ada anak baca misalnya begini, An Abdillahi bin Amrin. Itu gurunya pasti tahu. Locong kok Amrin ada wawunya berarti bener. Misalnya An Abdillahi bin Umaro, itu gurunya langsung tahu. Nah sekarang itu enggak, murid itu hanya mendengarkan, sehingga kadang-kadang ada orang itu baca Ibnu Ubay bin Ka'ab, itu dibaca Ibnu Abi, anaknya bapak ini cenrak kuwe cung. Jadi ini kecelakaan seperti ini enggak boleh terjadi. Ada lagi murid yang tanya gini, ini setengah pinter tapi ya setengah goblok. Saya pernah sorogan fikih ditanya, tidak boleh nekai zaujatul ab. Saya ulang lagi ya, wala tangkihu manakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Tidak boleh menekai istrinya bapak. Itu orang Jawa langsung protes, Gus, bojone bapak rak ibuku. Itu setengah pinter setengah goblok. Setengah pinter karena di Jawa rata-rata orang itu istrinya satu. Artinya kalau bojone bapak ya mesti ibunya dia. Tapi kalau dibaca di Arab, wong Arab itu kan bojone papat, sing telu gonta-ganti, sehingga bapaknya ini kadang pernah nikah sampai 10 orang. Paham ya? Orang Arab, mungkin orang Jawa Timur ya rodok Arab, banyak kiai yang istrinya ada satu kan. Nah sebetulnya orang Jawa Timur yang paling tidak iskal karena saya ulang lagi ya. Sehingga dia tanya, Gus, bojone bapak ora ibu. Mosok wong kok dilarang kawin bojone bapak? Ya mesti wae ra bakal wong bojone bapak iku ibu. Dia protes, kenapa harus dilarang wong karuan ndak mungkin terjadi. Tak terangno. Kalau orang Arab kan mungkin, yaitu bojone bapak satu ibu kamu, dua Sri, terus Wahyuni atau siapa. Ini orang yang pernah dinikahi bapak kamu itu haram kamu
nikah. Nah berhubung dia orang Jawa, bojone bapak itu mesti ibu, karena ibu istrinya satu. Nah itu setengah pinter setengah goblok. Setengah pinternya bisa bantah, agak cerdas lah, bisa usul gitu. Setengah gobloknya itu sebetulnya ketika dengan ibunya itu bahasa Arabnya bukan zaujatul ab tapi ummuka. Kamu tidak boleh menikahi ummuka. Jadi bukan dimasukkan zaujatu abika. Jadi kalau dalam bahasa fikih itu status yang dipakai status terdekat. Jadi misalnya saya menghukumi ibu saya ya ummi, itu ibu saya. Tapi ketika istrinya bapak yang lain harus distatuskan zaujatu abika. Itu tidak bisa, kalau orang nggak sorogan itu tidak bisa. Nah, kalau orang-orang NU, orang-orang pesantren saja sudah ada alim, apalagi yang di luar kita. Karena tadi sanad ini sudah mulai mungkota, ini sudah agak kecelakaan betul. Dulu Imam Malik tuh ngaji di depan Imam Malik ngaji di depan Imam Zuhri, ya sorogan. Imam Syafi'i ngaji di depan Imam Malik, baca muwatta khatam benar semua. Terus qad ana laka antuftiya, ana itu sudah saatnya kamu iftah. Karena membaca min awali hatta akhiri benar semua. Masih ngaji sama Sufyan bin Uyainah, masih ngaji sama Sufyan As-Sauri. Terakhir beliau ngaji sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani di Irak. Itu semuanya yang baca Imam Syafi'i, sak logikanya. Terakhir dites begini Imam Syafi'i, sama sih. Saya termasuk sering baca kitab Risalatus Syafi'i. Saya sering baca kitab sering baca kitab Risalatus Syafi'i. Itu dites begini. Kata Sufyan As-Sauri, ya Aba Abdillah, kalau manggil Syafi'i itu Aba Abdillah, ma makna hadisi la tuharrikut tayra min makinnatiha. Gurunya yang satu tidak baca makinnatiha tapi min wakanatiha. Jangan gerakkan burung dari sangkarnya. Kalau sampai yang dibedai mesti jawab ini, kurang penggawean apa, ngobrak-ngobrak manuk kan gitu. Tapi Imam Syafi'i dengan fasihnya menerangkan orang Arab itu kalau mau pergi itu tatoyur. Tatoyur itu pakai ukuran terbangnya burung. Nak digusah terbang ke kanan ila aimana berarti alamat baik. Kalau berterbang as'ama atau aisara berarti buruk. Itu kalau ada burung di hutan terus digusah. Kalau nggak ada burung di hutan, dia memang nyimpan burung diletakkan di kurungan, tapi kurungannya dibuka terus diubrak. Nak terbangnya nganan baik, kalau ke kiri buruk. Makanya disebut di Quran innama ta'irukum ma'akum inna tatoyarna bikum. Karena yang dipakai ukuran itu ta'ir. Ta'ir itu sesuatu yang terbang. Itu Imam Syafi'i langsung paham. Adatul Arab kalau mau pergi itu melihat terbangnya burung. Sehingga makna hadis la tuharrikut tayra min makinnatiha, jangan mentaklekkan barokah tidaknya pergi berdasar terbangnya burung, tapi berdasar pergi kamu itu fi taatillah atau fi maksiatillah. Nangis gurunya. Padahal pas itu Imam Syafi'i umur 15 tahun. Wong kok pintere ngono. Makanya terus sampai dipuji-puji. Saya punya keyakinan kalau nanti fata min Quraisyin yamla utibaqal ardi ilman tuh kamu. Padahal teksnya hadis hanya gitu, jangan gerakkan burung dari sangkar. Itu dulu mungkin orang alim sampai seperti itu mungkin. Karena ngajinya sorokan, mustaqil. Saya beberapa kali dites Mbah Mun, hak cara kowe naib Indonesia itu fasik ta ora? Ora dijawab fasik ya rodok fasik untuk mail-mailan terus. Nak dijawab fasik padha karo ngukumi nikahe wong sak Indonesia agak sah mergo waline napa? Nah, kula pengalaman karena kula sering ngaji sama Mbah Mun pengalaman. Jenengan rak kepengin nikahe wong sak Indonesia sah. Iya, aku kepengin sah. Nak ngoten tak hukumi mboten fasik. Itu Mbah Mun sewenengnya saya sampai diambung itu ya bilang gitu. Cara wong Arab nak seneng diambung bombonan. Kowe ku muridku tenan kata. Karena itu memang jebakan. Jadi ya sudah seperti itu. Itu mungkin kalau ngaji sorogan. Tapi nak ngaji kilatan ya mau nyenggai sholawat tok. Misalnya sholale. Oh semata ana wong tenan. Amit tenan. Loh kenapa? Sholawatnya baik.